Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajmain. Pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan pembahasan Kitabul Maram, masuk pada hadis yang ke-139 tentang fajar. Fajar itu ada dua, fajar shadiq dan fajar kadzib. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-fajru fajran. Fajar ada dua. Fajrun yuharrimu at-ta'ama wa tahillu fihi shalah. Fajar yang mana mengharamkan makan, namun sholat pada saat itu boleh. Ini namanya fajar shadiq, di mana ketika fajar shadiq muncul, maka saat itu diharamkan makan minum bagi orang yang berpuasa, dan dihalalkan baginya sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Ini yang pertama, namanya fajar shadiq. Kemudian wa fajrun tahrum fihi shalah, ay sholatus subhi wa yahillu fihi at-ta'am. Dan fajar yang kedua fajar kadzib. Ya, fajar kadzib yaitu fajar yang sebelum fajar shadiq muncul, adalah di mana ketika fajar kadzib ini haram baginya sholat, maksudnya adalah sholat subuh, dan halal baginya makan. Berarti masih boleh makan kalau fajar kadzib. Adapun ketika fajar shadiq muncul, sudah tidak boleh makan dan boleh baginya untuk sholat subuh. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim serta disahihkan oleh keduanya. Berikutnya adalah dalam riwayat Al-Hakim terdapat riwayat senada dari hadis Jabir, dan beliau menambahkan tentang fajar yang mengharamkan makan, innahu yadhhabu mustatilan fil ufuqi. Sesungguhnya ia muncul memanjang di ufuk. Dan tentang fajar yang lain, innahu kadana bisarhan, sesungguhnya ya seperti ekor serigala. Jadi kalau sudah fajar shadiq tidak boleh makan dan tidak boleh minum, dan itu berarti waktu subuh. Kemudian hadis yang ke-140 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, afdhalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Sebaik-baik amal adalah sholat di awal waktunya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Al-Hakim, keduanya menyatakan sahih, dan asalnya dalam as-sahihain. Nah, ini diantara yang menjelaskan tentang keutamaan ya afdhal amal as-salatu fi awal waqtiha. Kemudian ini berikutnya adalah hadis dari Abu Mahdhurah bahwa Nabi bersabda, tapi di hadisnya adalah hadis yang maudhu. Maka kita baca nanti, coba baca, di mana di sini dikatakan awalul waqti ridwanullah wa awsaduhu rahmatullah wa akhiruhu afullah. Awal waktu adalah ridho Allah, pertengahan waktu adalah rahmat Allah, dan akhir waktu adalah ampunan Allah. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dengan sanad yang sangat lemah sekali. Bahkan di sini katakan maudhu. Ya, hadis maudhu diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Al-Hafidz berkata dalam At-Talhis, dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin Zakaria Al-Ijli. Dia adalah seorang yang tertuduh dusta. Syekh kami menyatakan hadis ini sebagai hadis maudhu atau hadis palsu, sebagaimana dalam Dhaif At-Targhib. Kemudian pada At-Tirmidzi terdapat riwayat senada dari hadis Ibnu Umar dan menyebutkan pertengahan waktu, dan ini juga lemah. Jadi intinya yang menyatakan awal waktu ridho Allah, pertengahannya rahmat Allah, dan akhirnya adalah
ampunan Allah, ini adalah hadis yang lemah, bahkan maudhu. Kemudian yang ke-142 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la sholata ba'dal fajri illa sajdataini. Tidak ada sholat setelah fajar kecuali 2 sujud. Diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali An-Nasa'i. Dalam riwayat Abdul Razzaq, la sholata ba'da tulu'il fajr illa raqatil fajri. Tidak ada sholat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat fajar, yaitu sholat subuh. Tidak ada sholat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat. Ya. Dan Ad-Darqutni meriwayatkan senada dari Amr bin Al-As. Ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Al-Hafidz berkata dalam At-Talhis, dan dalam sanadnya terdapat Al-Ifriqi, akan tetapi hadis ini sahih li ghairihi sebagaimana dinyatakan oleh Syekh kami dalam Irwaul Ghalil. Kemudian yang terakhir, ya ini telah dijelaskan oleh Syekh Samin, adalah hadis yang mungkar dari Ibu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, shalla Rasulullah SAW al-asra. Rasulullah SAW melaksanakan salat asar. Kemudian summa dakhala baiti fa shalla rakaatain. Kemudian masuk rumahku lalu sholat 2 rakaat. Fasa'altuhu faqal, aku mau bertanya kepadanya, dan dia menjawab, syughiltu an rakataini ba'da dhuhri fa shallaituhu ma'al-an. Aku disibukkan sehingga aku tidak bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur, maka aku melaksanakannya sekarang. Aku bertanya, qultu afa naqdihima idza qafatata? Qala la. Bolehkah kami mengqadhunya jika 2 rakaat itu terlewatkan? Beliau jawab tidak. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, ini dijelaskan akan kemungkaran hadis ini adalah hadis yang mungkar, kata Syekh Saham di sini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Syekh kami berkata dalam Ad-Dha'ifah, sanad ini zahirnya nampak sahih namun ia memiliki cacat. Ibnu Hazm berkata dalam Al-Muhalla, hadis ini mungkar. Kenapa? Karena hadis ini tidak terdapat dalam kitab Hammad bin Salamah, dan juga sanadnya munqati, artinya terputus. Karena Dha'wan tidak mendengar hadis ini dari Ummu Salamah. Buktinya Abu Al-Walid At-Tayalisi meriwayatkan hadis ini dari Hammad bin Salamah, dari Al-Azraq bin Qais, dari Dha'wan, dari Aisyah, dari Ummu Salamah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi baitiha rak'ataini ba'dal 'asri faqultu, bahwasanya Nabi pernah sholat 2 rakaat setelah asar di rumahnya. Lalu aku, Ummu Salam berkata, qultu ma hatani rak'atan? Sholat apa 2 rakaat ini? Qala kuntu usallihima ba'da dhuhri. Beliau menjawab, biasanya aku mengerjakan setelah duhur. Lalu hari ini syughiltu, ya, faja'ani malun fasyahulani fasallituhu mal'an. Hari ini harta sedekah datang kepadaku sehingga hal itu menyibukkan, maka aku pun mengerjakan 2 rakaat tersebut sekarang. Inilah riwayat yang muttasil, bersambung. Dan di sini tidak ada kalimat afanaqdihima nahnu qala. Di sini tidak ada tambahan, apakah kami juga boleh mengqadhunya? Beliau jawab tidak. Oleh karena itu, benarlah bahwa tambahan ini tidaklah didengar langsung oleh Dha'wan dari Ummu Salamah, dan kami tidak mengetahui dari mana
dia menambahkan tambahan tersebut sehingga perawi yang meriwayatkan tambahan tersebut kepada dakwan menjadi gugur. Ini hadis tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat mengkodok sholat sunnah setelah duhur dilakukan setelah asar adalah hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar. Allah Ta'ala alam. Sampai sini semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.